disciples transforming. Hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang saya tahu ini adalah hati Tuhan untuk kita semua. Kita buka langsung sama-sama di Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35. Saya juga mau menyapa Anda yang hari ini melihat tayangan ini dimanapun Anda berada. Siapkan hati Anda mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan juga akan berbicara untuk Anda. Lukas 12 ayat yang ke-35. Dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saya kasih judul hari ini, pelita yang tetap menyala. Karena Tuhan berkata hendaklah, Tuhan mau pinggang kita tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau bahasa Inggrisnya itu be dressed for service, be dressed ready for service, and keep your lamps burning. Jadi Tuhan mau pelita kita itu tidak padam atau tetap menyala. Ayat yang lain Roma 12 ayat yang ke-11. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, dari dua ayat ini saya rasa kita sudah tahu apa kehendak Tuhan, yaitu Tuhan mau kerajinan kita tidak kendor. Bahasa Inggrisnya dikatakan don't burn out, jangan kita itu burn out. Keep yourself filled and aflame. Artinya Tuhan mau kita itu tetap punya bahan bakar dan pelita kita itu tetap menyala. Makanya firman Tuhan katakan biarlah rohmu menyala-nyala, dengan demikian kita itu melayani Tuhan. Alkitab di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap sama, enggak berubah. Di perjanjian lama dijelaskan di Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 ditulis demikian. Harus dijaga, sudah garis bawahi kata harus dijaga. Supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Bukan Tuhan yang menjaga api, tapi Tuhan menyuruh kita yang menjaga api. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Satu ayat lagi, Imamat 24 ayat yang kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Saudara, di perjanjian baru dan di perjanjian lama Tuhan punya pesan yang sama. Kalau di perjanjian lama Tuhan mau api yang di atas mezbah itu tetap menyala. Ya, di perjanjian baru mezbah itu adalah hidup kita. Api itu ada di dalam hati kita. Dan pesannya sama. Kalau perjanjian lama itu menjelaskan tentang bagaimana api itu tetap terjaga di hadapan Tuhan. Nah, di perjanjian baru, kalau saudara pernah baca ya, di perjanjian baru dikatakan kalau dulu di perjanjian lama atau di hukum Taurat gitu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, orang yang membunuh mendapatkan hukumannya gitu ya, ada timbal baliknya. Tapi di perjanjian baru Tuhan itu enggak dealing dengan tindakan, tapi Tuhan itu dealing dengan hati. Makanya Tuhan bilang siapa yang membenci saudaranya itu sudah dianggap seperti membunuh. Setara, padahal belum melakukan action. Siapa yang melihat perempuan dan mengingininya sudah berzina di dalam hatinya. Sudah pernah baca ayat demikian? Di perjanjian baru Tuhan itu enggak sekedar dealing dengan aktivitas atau tindakan fisik kita. Ya, kita enggak membunuh mungkin, kita enggak berzina mungkin. Tapi firman Tuhan itu berkata di perjanjian baru Tuhan dealing dengan hati kita. Seperti yang dikatakan tadi. Ya, di perjanjian lama itu bentuknya mezbah berupa fisik. Tuhan mau api itu harus dijaga dan tetap menyala. Di perjanjian itu perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Oke, kita nangkep dulu ini adalah isi hati Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan yang tidak berubah. Tuhan tidak pernah berubah, tapi Tuhan menjelaskan bahwa di perjanjian baru itu yang Tuhan mau kita itu miliki di dalam kehidupan kita. Apakah ini realistis menurut Anda? Apakah ini realistis dalam kehidupan kita? Bukankah di dalam kehidupan kita ini sewaktu-waktu api itu bisa padam? Bukankah di dalam kehidupan kita itu menjaga api itu tidak semudah itu? Pernahkah Anda mengalami yang namanya kehilangan api?
kehilangan semangat. Makanya Tuhan katakan di Roma 12 tadi, don't burn out. Apa yang saya mau katakan hari ini juga tentang burn out. Kemarin saya khotbahkan juga di Youth, di AOG tentang ini dengan angle yang berbeda. Hari ini saya mau berkata kepada Anda yang lebih dewasa. Ya, kita mengiring Tuhan sebagian besar dari Anda mungkin sudah mengiring Tuhan cukup lama. Tapi Tuhan punya pesan untuk kita bahwa di dalam pengiringan kita sama Tuhan ternyata Tuhan itu punya kehendak di dalam perjalanan kita, yaitu kita harus menjaga api itu tetap menyala, ya, keep flaming, maksudnya keep burning di dalam hati kita, itu tetap nyala terus, gak boleh mati. Saya pernah berpikir apakah itu realistis ya, padahal kan di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi situasi-situasi yang membuat kita itu apinya padam. Saudara, burn out seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, don't burn out, sebenarnya adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari oleh semua orang. Kita semua pernah mengalami atau setidaknya mungkin 50% dari jemaat di tempat ini. Ya, kita semua mungkin pernah mengalaminya. Sebuah situasi di mana kita itu kehilangan api atau api itu padam. Sesuatu yang tadinya membuat kita itu bersemangat melakukan sesuatu, tapi kita masih melakukannya tapi tidak lagi ada api di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang setiap orang yang hidup di dalam perjalanannya kemungkinan besar akan mengalaminya. Bahkan seorang atlet, seorang pejuang yang memperjuangkan untuk menjadi yang terbaik di dalam usaha mereka bisa burn out, dan itu bukan hanya karena keletihan fisik semata-mata. Tapi sesuatu yang membuat mereka itu tanggung, akhirnya sampai satu titik sudah enggak kuat lagi. Saudara, orang itu bisa kehilangan motivasi dari sesuatu yang tadinya dia perjuangkan. Jadi kita masih melakukan apa yang kita sukai, tapi kita tidak lagi suka apa yang kita lakukan. Kita itu masih melakukan apa yang pernah kita sukai mungkin ya, kita suka melakukan sesuatu, dulu ketika kita melakukannya, dulu kita melakukannya dengan api yang menyala-nyala. Sekarang kita masih sih melakukannya tapi tanpa api lagi. Pernahkah Anda ada di sebuah stage demikian? Di dalam pengiringan Anda dengan Tuhan, mungkin di dalam pernikahan Anda, mungkin di dalam pekerjaan Anda, mungkin di dalam segala sesuatu hobi Anda atau banyak hal di dalam kehidupan ini, biasanya karena kita ingin mencapai sesuatu gitu ya, menunggu sesuatu, tapi kita itu enggak sampai ke sana di dalam perjalanan atau belum sampai ke sana. Di dalam perjalanan kita itu mengalami yang namanya burnout. Segala sesuatu ini terjadi karena hal-hal yang seringkali tidak terdeteksi dan segala sesuatu terjadi tiba-tiba kok aku ada di stage ini ya. Saudara, ini adalah sesuatu yang semua orang pernah ngalami. Mungkin sebagian dari Anda hari ini mengalami yang namanya silent frustration. Frustasi dengan diam gitu ya. Orang lain nggak tahu, kita masih tetap tersenyum, kita masih tetap melakukan apa yang aktivitas orang normal lakukan. Tapi Anda tahu di dalam hati itu kosong, di dalam hati itu sudah padam, di dalam hati itu burn out. Bisakah demikian? Sangat bisa. Mungkin ada orang-orang yang Anda berkata, ya itu saya hari ini gitu ya. Itu karena kita kehilangan yang namanya bahan bakar. Dan itu memengaruhi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, memengaruhi hubungan kita, memengaruhi pekerjaan kita. Ya, mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi ketika tekanan kehidupan itu semakin memuncak. Saudara, menurut survei lebih dari separuh orang yang bekerja itu pasti pernah mengalami burnout di dalam pekerjaannya. Bukan sekedar karena capek, terus pulang kerja lembur capek, bukan, itu lain, itu hanya sekedar capek fisik. Tapi burnout itu sesuatu yang di dalam, sesuatu yang di dalam hati. Dan itu kombinasi dari keletihan secara emosi, fisik gitu ya, mental, relasional, bahkan finansial. Di dalam kehidupan ini kita menanggung atau kita itu punya yang namanya pressure, betul saudara? Pressure secara sosial. Kalau Anda adalah orang-orang yang merupakan public figure misalnya, atau Anda adalah pemimpin, Anda merasa punya tekanan untuk be ready, untuk menjadi siap untuk orang-orang yang Anda pimpin misalnya. Anda harus terlihat selalu kuat, Anda harus terlihat selalu siap.
Pernahkah Anda punya pressure dan demikian atau setidaknya Anda sebagai orang tua? Orang tua juga manusia, tapi kita punya sebuah ekspektasi bahwa kita itu harus selalu siap ada untuk anak kita, menolong mereka dan sebagainya. Itu tekanan secara sosial di dalam hubungan. Suami istri juga mungkin ada tekanan-tekanan tertentu, harus memenuhi tuntutan pasangan kita dan sebagainya. Tuntutan sosial, tuntutan belum lagi kalau Anda adalah public figure yang punya ekspektasi dari dalam maupun ekspektasi dari luar untuk punya reputasi yang baik, menjaga self image baik di dalam sosial media maupun dimanapun, di platform manapun. Itu sebuah tekanan tersendiri. Tekanan finansial, ya ada kebutuhan-kebutuhan yang bersaing dengan pemasukan. Pengeluaran-pengeluaran yang bersaing, Anda punya pemasukan tapi pengeluaran juga bersaing seolah-olah dengan pemasukan Anda. Itu seperti tekanan. Anda bekerja di rumah ada kebutuhan, tiba-tiba anak minta dibayarin sesuatu, tiba-tiba anak minta dibelikan sesuatu, tiba-tiba ada kondisi rumah tertentu yang butuh renovasi atau perbaikan yaitu di luar budget. Itu juga tekanan finansial. Apalagi tiba-tiba Anda mengalami masalah kesehatan. Ya sudah mengalami tekanan ini, tekanan itu, di pekerjaan juga lingkungan tidak kondusif, bikin stres. Hidup ini seperti juggling balls. Kita seperti memegang banyak bola. Anda pernah lihat seorang pesulap atau seorang pemain akrobat yang memegang banyak bola dan dia harus lempar 3, 4, 5 bola. Kira-kira hidup kita demikian. Nah, orang yang burn out adalah dia sudah kehilangan keseimbangan dari bola-bola tersebut dan tiba-tiba semuanya jatuh. Tiba-tiba semuanya sudah nggak bisa kepegang. Karena dia sudah, yang satu tiba-tiba kecepatannya berubah dan kita harus mengikuti. Dan ternyata kita nggak bisa mengikutinya, akhirnya jatuh semua bolanya. Saudara, ada titik di mana orang berkata bahwa this is too much, sudah terlalu banyak. Nah, burnout itu adalah ketika demand atau tuntutan yang kita tanggung itu lebih besar daripada kapasitas kita. Ketika kita itu merasa nggak mampu lagi, kayaknya terlalu besar dan kita nggak bisa compare diri kita dengan orang lain. Makanya kita nggak boleh bilang sama orang yang sedang burn out gitu ya, yang sedang mengalami depresi misalnya, terus kita bilang masalahmu lo nggak lebih besar, masalah orang itu lebih besar, gitu aja kok. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu nggak membantu sama sekali. Karena kapasitas setiap orang beda-beda. Setiap orang punya kemampuan beda-beda. Orang itu punya masalah lebih besar, ya dia punya kemampuan yang berbeda gitu ya. Itu tidak membantu sama sekali ketika kita membandingkan masalah seseorang dengan orang yang lainnya. Karena ketika kita membandingkan, kita akan berkata bahwa ya aku bukan orang itu. Masalahku mungkin berbeda, mungkin dari kacamata orang masalahku lebih sedikit, lebih kecil. Tapi orang itu bisa pecah karena masalah yang lebih kecil juga. Pernahkah Anda mendengar berita bahwa ada anak misalnya bunuh diri karena diputus pacar? Kita mungkin orang dewasa berkata, alah gitu aja kok, move on aja gitu, kenapa? Nggak bisa. Bagi orang tersebut itu adalah masalah yang besar sekali sehingga dia nggak bisa tanggung. Sampai dia mengambil keputusan yang salah. Kira-kira demikian. Saudara, di dalam kehidupan kita semua orang punya kapasitas. Dan kita itu punya pressure-pressure di dalam kehidupan kita yang kita tiba-tiba ada tambahan-tambahan. Saya kemarin berkata kepada jemaat di youth, hari ini Anda masih remaja mungkin atau sebagian besar ya pemuda. Nanti kalian menikah, ya kalian akan bekerja, kalian akan menikah, punya anak. Kalian harus tahu how to deal with this. Bagaimana kita menghadapi yang namanya burnout. Karena nantinya the balls, jugglingnya itu tambah banyak loh bolanya gitu ya. Kalian sekarang belum menikah, saya bilang nanti kamu menikah, kamu kerja, kamu punya anak, lebih banyak bola, lebih banyak tanggung jawab yang kalian perlu tanggung, saya bilang. Jadi kita harus tahu bahwa ada titik-titik tertentu di mana kita itu bisa kewalahan. Ya kewalahan dan sampai di titik api kita sudah padam. Ciri-ciri orang yang burn out, saudara.
Ciri-ciri orang yang burnout itu macam-macam dan burnout itu juga punya level. Jadi ada yang level rendah alias bedanya kalau stres sama burnout itu kalau stres itu sesaat. Stres aku karena pekerjaan gitu ya. Sesuatu hal yang hari itu atau sesuatu yang sifatnya pendek. Tapi burnout itu sesuatu yang sudah lama ditanggung, dia berasa bisa handle sampai satu titik itu pecah. Sampai satu titik itu dia nggak mampu lagi. Nah ciri-cirinya orang yang burnout adalah ketika orang itu kehilangan semangat, kehilangan passion. Mungkin masih melakukan sesuatu tapi without passion lagi. Ya, mati rasa secara feeling gitu. Orang lain wah merayakan sesuatu, Anda ikut tepuk tangan tapi hati Anda itu flat gitu ya. Hati Anda nggak merasakan apa-apa lagi. Ada orang itu yang sedih, nangis-nangis, Anda bahkan nggak bisa merasakan kesedihannya karena hati Anda sudah begitu dingin dan mati rasa. Orang yang mudah terpancing emosi, gara-gara masalah sepele mungkin bagi orang lain itu diketahuin, tapi bagi Anda itu sudah kayak membuat Anda meledak. Karena kapasitasnya itu sudah penuh, begitu Anda pernah tahu, kalau saya dulu CG itu ya pernah main yang namanya isi air di dalam gelas, satu orang ngisi gitu ya. Itu gelasnya tuh airnya bisa melebihi gelas tersebut. Terus ditambah satu tetes. Oh enggak itu ya enggak tumpah. Satu tetes lagi enggak tumpah sampai enggak tahu tetes kesekian tiba-tiba tumpah semua. Nah, satu tetes enggak apa-apa sampai hanya satu tetes, entah ke tetes kesekian itu tiba-tiba semuanya tumpah yang ada di atas. Padahal tadinya dia bisa menanggung segala sesuatu. Gampang terpancing atau menarik diri secara sosial. Ada orang-orang yang gak mau ketemu lagi sama orang lain. Dia merasa orang lain itu menyedot sesuatu dari hidupnya. Dia menarik diri secara sosial. Atau bisa jadi orang yang sinis. Semuanya dikritik gitu ya, sinis, lihat ini sinis, lihat itu sinis. Kemudian produktivitasnya menurun. Melakukan sebuah pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan selama 10 menit, jadi seharian. Karena ditunda, lakukan ini, lakukan itu dan sebagainya, malas kayak. Padahal itu sesuatu yang kalau kita lakukan dengan semangat itu selesai dalam 10 menit. Tapi karena sudah kehilangan semangat, sudah kehilangan api, segala sesuatunya jadi begitu menurun. Jadi 10 menit jadi 1 hari. Apalagi kelelahan yang terus menerus. Anda merasa dari itu sesuatu yang di dalam itu berdampak kepada fisik seringkali. Sehingga Anda merasa selalu lelah. Bahkan tidur pun tidak membuat Anda menjadi lebih baik. Tidak menjadi solusi bagi Anda. Sulit berpikir jernih, melihat segala sesuatu itu dengan bias. Ya, menilai segala sesuatu dengan bias karena nggak bisa berpikir jernih. Kehilangan kepercayaan diri dan pada akhirnya ingin menyerah. Saudara, berapa banyak dari Anda pernah mengalami ciri-ciri seperti demikian? Tapi sekali lagi saya bilang ini hanya ciri-ciri dan ini bukanlah destinasi. Ini bukanlah sebuah tempat akhir. Ini hanyalah sebuah gejala. Gejala dan kalau ngomong berarti gejala itu artinya ada harapan. Karena itu hanyalah gejala dari sesuatu yang sebenarnya terjadi di dalam hidup kita. Ada satu perumpamaan firman Tuhan, kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-25, ini menjelaskan bagaimana seorang memiliki api tapi api itu padam. Matius 25 ayat yang pertama, ini bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita belajar. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Saya percaya ini bukan kebetulan Tuhan kasih perumpamaan 5-5. Karena ini seringkali memang separuh gitu ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah ia. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita-pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kepada kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, ini adalah ayat yang sebenarnya berkorelasi dengan ayat yang di Lukas tadi yang berkata bahwa hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Seringkali ayat ini memang menjelaskan tentang bagaimana kita itu harus selalu berwaspada atau selalu ditemukan siap ketika Tuhan datang. Betul. Tapi kita juga mau belajar sesuatu yang lain dari perumpamaan ini. Saudara, apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini? Saudara, perumpamaan ini menjelaskan atau menggambarkan bahwa ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita, pelita kita itu bisa tiba-tiba mati di waktu yang tidak tepat. Jadi pelitanya ini ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dua-duanya sama-sama membawa pelita. Tuhan katakan Tuhan itu mau menemukan kita dalam kondisi pelita yang menyala. Nah, karena waktunya kita nggak tahu, kita pokoknya harus selalu ready. Firman Tuhan katakan kita harus selalu be dressed ready, selalu siap untuk melayani, selalu siap ketika Tuhan itu membutuhkan kita atau mau kita melayani Tuhan. Nah, karena menunggu untuk sesuatu yang tidak tahu kapan dan waktunya, akhirnya mereka tertidur dan ketika datang, pelitanya si gadis yang bodoh ini sudah hampir mati, hampir padam dikatakan. Dan dia itu minta sama gadis yang bijaksana ini karena mereka membawa cadangan minyak. Saudara, kita belajar bahwa ternyata pelita kita tuh bisa padam loh di waktu yang tidak tepat. Kan gak tepat banget, kenapa gak dari tadi aja? Kenapa gak nanti aja waktu sudah masuk ke dalam ruangan? Pelita kita bisa mati di waktu yang tidak tepat, sama seperti yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh itu. Nah, 5 gadis yang bijaksana tahu bagaimana membuat pelitanya tetap menyala kapanpun ditemukan, kapanpun tuannya datang, pelitanya itu ditemukan tetap menyala. Sedangkan gadis-gadis ini tidak punya, yang bodoh ini nggak punya persiapan. Di dalam kehidupan kita juga menyadari sama seperti 10 gadis ini sebenarnya mereka bisa menghadapi hal yang sama, yaitu pelita mereka bisa padam kapanpun. Atau mereka bisa mengalami pelita yang padam di waktu yang tidak tepat. Sebenarnya 10 gadis ini semuanya punya chance yang sama. Gak ada yang berbeda. Hanya bagaimana mereka meresponinya itu yang berbeda. Ya, gadis yang bodoh ini saya berpikir apakah dia tidak tahu? Saya percaya dia tahu. Apakah dia menyepelekan? Jadi ternyata penting bagaimana kita meresponi ketika kita itu sudah tahu bahwa pelita kita bisa padam di waktu yang tidak tepat. Menjaga pelita itu adalah tanggung jawab kita, saudara. Pelajaran yang pertama, menjaga pelita kita adalah tanggung jawab kita. Ayat yang ke-8 tadi dikatakan gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan kepada kami sedikit dari minyakmu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup bagi kami dan bagi kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kelihatannya egois ya saudara ya. Kok nggak mau nolongin sih? Bagi sedikit gitu, kenapa? Tapi kebenarannya adalah pelita kita itu adalah tanggung jawab kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain, gereja, CG, pemimpin, bahkan Tuhan. Kok pelitaku padam? Saudara, menjaga pelita itu adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Itu bukan tanggung jawab orang lain. Orang lain mungkin bisa mengingatkan kita. Orang lain mungkin bisa menolong kita misalnya. Tapi tidak membagikan pelitanya. Jadi pelita itu tidak membagikan minyaknya. Jadi pelita yang tetap menyala itu adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi dan bukan orang lain.
Dan sama seperti pelita yang bisa padam, kita semua api di dalam hati kita itu juga bisa padam. Dan kita setuju bahwa di dalam perjalanan kehidupan rohani kita maupun di dalam perjalanan kehidupan kita, itu ada waktu-waktunya di mana api kita itu di dalam hati bisa padam. Betul saudara? Tidak ada yang kebal, tidak ada yang gak bisa mati, gak ada. Saudara, kita harus tahu dua hal ini dulu. Yang pertama, pelita itu menjaga pelita tetap menyala itu adalah tanggung jawab pribadi. Yang kedua, sama seperti sebuah pelita itu bisa padam, api di dalam hati kita juga bisa padam. Dan sayangnya kadang-kadang bisa padam di waktu yang tidak tepat. Nah, jika demikian gitu ya, jika kita tahu itu bisa terjadi, ya kita harus tahu bagaimana meresponinya. Jika itu terjadi, itulah yang membedakan gadis itu dikatakan bodoh dan bijaksana. Dua-duanya punya chance mengalami atau punya kesempatan atau kemungkinan mengalami hal yang sama, yaitu api yang padam di waktu yang tidak tepat. Tapi bagaimana mereka meresponinya itu yang membedakan antara gadis yang bodoh dengan yang bijaksana. Hari ini kita mau jadi orang-orang yang bijaksana karena Tuhan berkata, hendaklah apimu tetap, pelitamu tetap menyala. Jadi kita harus belajar dari gadis yang bijaksana ini. Bagaimana mereka dikatakan bijaksana karena mereka itu tahu mempersiapkan diri kalau itu padam. Aku tahu bagaimana menanganinya karena aku tahu kehendak Tuhanku adalah pelitaku tetap menyala. Jadi bagaimana kita ini di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami yang namanya burnout. Saudara, saya juga manusia. Pernah satu kali ada orang yang tanya sama saya, pernah nggak ngalami burnout? Saya pikir ini pertanyaannya, apakah saya robot gitu ya? Saya pikir ya pasti iya gitu kan. Dan saya nggak cuma pernah ngalami burnout, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Saya pernah ngalami burnout sampai di titik depresi. Mungkin saya nggak pernah cerita gitu ya. Tapi saya berharap ada tetap mengasihi saya, bukan hanya sebagai orang yang pastor, tapi sebagai manusia biasa sama seperti Anda. Ya juga bisa mengalami titik-titik terendah di dalam kehidupan ini. Saya pikir dulu itu titik terendah saya adalah ketika papa saya meninggal. Saya pikir ya sudah bounce back gitu kan, hidup sudah lebih baik dan semuanya. Tanpa terasa tahun demi tahun pressure demi pressure bertambah, saya pikir I can handle it, saya bisa mengatasi semuanya. Sampai hanya karena satu trigger sederhana, saya seperti merasa jatuh ke dalam jurang. Hidup saya tiba-tiba pindah tempat gitu ya. Segala sesuatu itu pecah di dalam kehidupan saya. Karena gak kuat lagi menanggung, akhirnya saya jatuh ke jurang dalam tanda kutip ya, perasaannya seperti demikian. Sampai masuk ke dalam laut, sampai nyentuh dasar samudra. Itu yang saya alami. Saya berpikir sampai di titik kalau cuma sekedar keletihan, karena selama bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Lelah itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang manusiawi dan saya selalu menemukan jalan untuk kembali. Kalau dulu konseling sama orang, saya pikir sayalah yang mengonselingi. Saya berpikir ya itu orang lain, saya nggak akan mungkinlah mengalami seperti yang dia alami. Until sampai suatu titik saya mengalami apa yang orang lain yang saya konselingi itu cerita kepada saya. Saya pikir, oh jadi gini ya rasanya. Oleh sebab itu berubah pemikiran saya nggak lagi sekedar memberi solusi A, B, C, tapi saya bisa berempati. Saya bisa mengerti karena memang itu dunia yang sangat berbeda. Ketika sampai di titik bukan hanya burnout sampai titik depresi. Saudara, saya berpikir saya ini ujungnya antara mati atau gila. Sampai saya berpikir demikian. Karena beban yang gak bisa ditanggung lagi. Hamba Tuhan saudara, pendeta Anda. Bolehkah saya jujur dengan Anda? Saudara, ada titik-titik secara manusia orang itu bisa sampai di titik sana. Hari ini saya berkata karena saya akhirnya menemukan jalan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini bukan sekedar dari firman Tuhan, saya tahu rasanya seperti apa. Saudara, kalau Anda hari ini mengalaminya, Anda punya harapan. Ada orang-orang yang ada di titik terendah dalam kehidupannya. Anda pasti merasa bahwa orang lain gak bisa mengerti Anda. Anda merasa bahwa hidup ini ya sudah begini saja. Anda merasa seperti zombie. Saya dulu sampai di titik saya bingung kenapa ya hati saya ini kok mati rasa. Ya saya tanya kepada seseorang, saya itu kok mati rasa ya, rasanya kok gak bisa rasakan apa-apa lagi.
Ya mungkin orang yang saya tanya itu berusaha menghibur saya, dia jawab ya bagus. Supaya kamu itu waktu mengoselingi orang kamu gak ikut terbawa emosi. Saya pikir oke, 1 point gitu ya. Tapi saya merasa ini ada yang salah gitu. Sampai saya gak tahu tentang hal ini sampai akhirnya saya ketika mengalaminya. Saya mempelajarinya, saya membaca firman Tuhan. Dan akhirnya saya menemukan, saya berharap supaya kalau ada orang-orang di tempat ini yang Anda tahu Anda sedang mengalaminya, saya mau memberikan Anda sebuah pengharapan. Anda bisa keluar kok dari situasi demikian. Karena ketika kita mengalaminya, seringkali kita merasa kita stuck. Kita nggak mungkin bisa keluar. Rasanya ingin berhenti dari semuanya dan rasanya paling baik adalah mati. Bukankah demikian? Itu orang kalau sudah di titik tertentu demikian. Sama seperti Elia. Elia itu adalah nabi yang luar biasa. Dia tiba-tiba muncul di perjanjian lama, tidak dijelaskan latar belakangnya, tapi tahu-tahu dia adalah nabi yang ketemu raja. Dengan hanya orang yang dengan keberanian tertentu bisa berani menantang raja. Kamu berdosa, karena kamu berdosa orang Israel tidak akan dapat hujan 3,5 tahun. Terus dia pergi kan, dia pergi walaupun dikejar intel pembunuh bayaran gak ketemu. Kenapa? Karena Tuhan melindungi dia di tepi sungai Kerit. Tuhan memelihara dia. 3,5 tahun kemudian dia sendiri datang kepada raja. Dengan Elia yang sama, Elia yang penuh keberanian datang kepada Raja Ahab. Dan kemudian dia mengalahkan 850 nabi Baal alone sendirian. Sudah pernah lihat film yang single fighter ya ratusan orang itu jarang lah ya, biasanya puluhan orang itu dibabat jadi satu. Ini tuh 850 disembelih semua sama Elia, itu luar biasa. Ini satu orang sudah bisa bayangkan hebatnya Elia tuh kayak seperti itu. Dia yang bisa membuat hujan tidak turun, membuat hujan turun, menurunkan api, membunuh 800 nabi palsu gitu ya. Tapi orang ini setelah dia melakukannya, kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan, bukan Isabel sendiri, dia cuma suruh-suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, artinya mau dibunuh. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Saudara, aneh gak sih kalimat ini? Bukankah dulu dia pernah dikejar-kejar pembunuh bayaran selama 3,5 tahun dan dia dilindungi Tuhan sedemikian rupa. Kenapa dia harus takut? Lagian ini cuma ancaman kok, tidak ditulis di Alkitab bahwa Isabel itu memang benar-benar menyuruh pembunuh dan sebagainya. Enggak, ini cuma diancam. Jadi cuma menggertak lah istilahnya. Tapi Elia itu ketakutan sampai menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba, jadi dari tempat dia ada ke Beersheba itu kira-kira 120 lebih kilometer. Dia lari dan lari dan lari, yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, kalau Anda mengalami hal yang sama, Anda harus tahu bahwa Anda enggak sendirian. Firman Allah ini ditulis bukan karena kebetulan. Dan firman Tuhan itu tetap sama sampai selama-lamanya, itu akan berbicara kepada kita. Kenapa? Karena enggak ada hal yang baru kok di muka bumi ini. Tidak ada hal yang baru. Makanya firman Tuhan itu akan selalu relevan dari tahun ke tahun, generasi ke generasi. Karena nggak ada yang baru di muka bumi ini dan hati manusia itu bahannya sama. Jadi apa yang dialami oleh orang-orang zaman dulu, bentuknya mungkin pencobaannya beda. Bentuknya mungkin platformnya beda. Tapi hatinya itu bahannya sama, pencobaannya sama dan responnya juga seringkali sama. Elia ini sampai di titik dia itu ingin mati. Padahal dia kan
bisa menurunkan hujan. Kenapa enggak dia datang aja ke Isabel, kirim api aja ke istananya, kan habis hangus semua. Kenapa dia enggak turunkan api, berdoa turunkan api di istananya, kan selesai masalah. Apa yang dia lakukan adalah dia ketakutan, dia lari sejauh itu dan dia sampai di titik sudah, aku ingin mati aja Tuhan, cukup, sudah aku gak bisa tanggung lagi, I cannot make it, I can't take it anymore gitu, aku gak bisa lagi berbuat sesuatu dan aku gak bisa tanggung lagi. Itu yang Elia katakan di hadapan Tuhan. Dan dia langsung orang yang burn out itu biasanya akan self doubt atau kehilangan kepercayaan diri. Dia berkata bahwa aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Aku ini orangnya gagal, pokoknya aku gak bisa, aku ini buruk, aku gak mau jadi beban orang lain. Itu kan yang ada, itu kata-katanya sama. Hanya bedanya, seringkali kita berpikir hanya kitalah yang mengalaminya. Makanya Elia kan bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini cuma sendirian. Padahal enggak sendirian sih, harusnya ada 700 nabi yang lain yang Tuhan pelihara. Tapi memang orang kalau lagi burn out sampai di titik depresi, itu rasanya cuma dia tok yang mengalami. Dia saja yang paling berat pokoknya hidupnya. Ya itulah yang saya alami juga. Makanya saya bicara ini bukan dengan penghakiman. Karena saya tahu kalau orang di titik tertentu, terendah dalam kehidupannya, dia merasa ya hanya dia dan bebannya dia itu yang paling berat. Masalahnya dia itu ya dia gak bisa tanggung sampai ingin mati rasanya dan dia berkata sama Tuhan demikian. Saudara, kalau tadi firman Tuhan menjelaskan bahwa pelita kita bisa padam sewaktu-waktu di waktu yang tidak tepat. Seperti Elia gak tepat kan? Harusnya dia bisa berdiri di depan Ahab dan Isabel. Tapi dia tiba-tiba lari. Hari ini firman Tuhan itu tidak untuk membuat kita, oh ya aku sama dia. Gak cuma sekedar seperti itu, tapi apa yang kita belajar. Kalau gadis yang bijaksana tadi tahu bagaimana dia menghadapinya. Dia tahu kemungkinan buruk yang bisa terjadi, yaitu pelitanya bisa padam di waktu yang tidak tepat. Oleh sebab itu dia tahu bagaimana meresponinya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita bisa, kalau hari ini Anda nggak mengalaminya, puji Tuhan. Tapi kita juga harus tahu bagaimana kita menghadapinya kalau sewaktu-waktu di depan nanti kita bisa mengalaminya. Yang pertama Anda bisa tulis, ambillah waktu untuk istirahat tapi tidak untuk berhenti. Ambil waktu untuk istirahat saudara. Ya makanya Elia itu tidur dan Tuhan itu enggak marah dengan dia tidur. Kita satu raja-raja tadi lanjutkan ke ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Saudara, Tuhan gak marah, Elia kamu ini kok malah tidur sih? Kamu kan harusnya melakukan kehendak Tuhan. Saudara, satu kali di titik terendah dalam kehidupan saya cuma bisa berdoa tuh Tuhan aku pengen mati. Itu sekian lama, hanya itu yang saya bisa berdoa, cuma itu. Saya gak bisa berdoa yang lain saudara, itu benar-benar my lowest point. Sampai satu kali ketika saya datang ke sebuah ibadah, saya sebagai orang seperti Anda ya mendengarkan firman Tuhan. Pendetanya berkata bahwa siapa di tempat ini yang mau melakukan kehendak Tuhan sebagai anak Tuhan yang baik gitu ya, sebagai jemaat yang baik, apa respon saya seharusnya? Ya mau kan gitu kan. Saya walaupun demikian saya masih sadar bahwa saya anak Tuhan gitu ya. Ketika pendetanya berkata demikian, Tuhan mau, apakah ada orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan ya. Yang mau angkat tangan ya, saya angkat tangan sampai dalam hati berpikir gini, tugas apa lagi Tuhan? Aku ini sudah capek gitu ya, sudah gak mampu lagi menghadapi tambahan tugas lagi. Tapi ya sudahlah saya sebagai anak Tuhan yang baik saya mau. Tugas apa lagi? Sambil saya angkat tangan. Terus Tuhan itu berkata dalam hati saya cuma mau kamu hidup. Saya langsung nangis saudara. Waktu itu saya langsung langsung pecah gitu air mata saya. Kenapa? Karena Tuhan itu bahkan lebih peduli terhadap hidup saya. Saya pikir Tuhan itu ya kasih tugas ini, suruh ini. Tapi Tuhan itu berkata aku gak kasih kamu tugas apapun. Aku cuma, kalau kamu tanya kehendakku buat kamu apa?
kan tadi kan dikatakan siapa yang mau melakukan kehendak Tuhan gitu kan. Si pendetanya berkata demikian. Saya mau, tapi saya bertanya-tanya apa kehendak Tuhan. Saya pikir kehendak Tuhan itu saya lakukan ini, lakukan itu gitu kan. Ternyata kehendak Tuhan adalah Tuhan mau, aku mau kamu tetap hidup. Saudara, saya nangis waktu itu. Saya pikir Tuhan, ketika saya sendiri sudah nggak menginginkan kehidupan saya, ternyata Tuhan itu masih mau saya hidup. Lah saya mau kasih tahu kepada Anda hari ini, kalau Anda masih dikasih nafas sama Tuhan, itu berarti Tuhan belum selesai sama Anda. Itu Tuhan itu masih mau Anda hidup. Walaupun Anda berkecamuk di dalam hati, walaupun Anda merasa sudah nggak kuat lagi mau give up, saudara, masih ada satu pribadi yang belum selesai dengan hidup Anda. Dia nggak akan nambah-nambahin kok. Dia mau Anda pertama-tama, dia mau Anda hidup. Kalau Anda nggak punya alasan lagi untuk hidup, Tuhanlah jadi alasan Anda hidup. Karena Tuhan itu masih mau Anda masih hidup. Hari itu saya menemukan alasan kembali. Ketika saya nggak punya alasan untuk apa saya hidup. Karena Tuhan berkata demikian, berarti Tuhanlah yang menjadi alasan saya hidup. Sampai hari ini Tuhanlah menjadi alasan saya hidup. Bukan berarti saya masih ingin mati, enggak saudara. Saya sudah keluar dari lubang itu. Jadi hari ini saya mau memberikan pengharapan. Karena ketika ada di situ Anda merasa stuck dan gak bisa keluar lagi. Tapi ternyata ada kok jalan keluarnya. Ketika Anda merasa burn out, Anda merasa gak mampu lagi. Take a rest, ambil waktu istirahat tapi jangan berhenti. Karena Tuhan belum selesai. Seringkali orang itu ingin menyerah, ya sudahlah dilepaskan semuanya. Kalau Anda olahraga, mau jadi atlet, mau jadi pendapat juara, ya kalau Anda capek itu bukan berhenti latihan, udahlah gak mau jadi atlet lagi. Tapi Anda berhenti ambil waktu istirahat, memulihkan kondisi, untuk ujungnya kembali lagi. Jadi istirahat untuk kembali lagi. Istirahat dengan sebuah tujuan, bukan istirahat demi istirahat. Istirahat untuk kembali lagi. Yang kedua, mengisi kembali kehidupan Anda. Karena kan tadi burnout itu artinya api kita padam. Kenapa api padam? Karena kita kehabisan bahan bakar. Karena kita kehabisan bahan bakar. Makanya tadi Elia disuruh apa? Makan. Bangunlah, makanlah saudara. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata bangunlah dan makanlah. Sekali lagi disuruh makan saudara. Diisi. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu kita harus refill, kita harus mengisi diri kita kembali. Ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ayat ini juga menjadi ayat yang profetik untuk kita. Dikatakan, the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. Kita butuh mengisi hidup kita. Kita butuh mengisi rohani kita. Saudara, di akhir tahun ini saya dorong Anda untuk lebih banyak mengisi diri Anda. Journey ke depan, perjalanan ke depan itu bisa menjadi sesuatu yang too much untuk kita. Kalau hari ini kita gak mengisi makanan untuk rohani kita. Isilah sebanyak mungkin, saya dorong Anda. Mulai hari ini, saya berulang-ulang akan katakan, isi rohani Anda, isi roh Anda, banyak baca firman Tuhan sebelum tahun depan mulai. Sebelum tahun depan mulai, isi semua isi karena perjalanan ke depan itu akan cukup jauh dan itu bisa menjadi too much bagi beberapa orang. Banyak mengisi kembali kehidupan Anda. Yang ketiga, mencoba melakukan hal-hal yang baru. Karena seringkali rutinitas dan semua yang overwhelming itu punya pattern. Nah, kita perlu belajar yang namanya art of distraction. Sesuatu yang baru itu akan memberikan warna yang baru di dalam kehidupan Anda. Seringkali orang setelah istirahat, kemudian dia kembali, itu lebih gampang burn out lagi. Anda perlu coba hal-hal baru. Yang gak pernah olahraga, mungkin Anda perlu mencoba untuk olahraga. Atau melakukan perkara-perkara kecil, hal-hal kecil, hobi-hobi baru. Saudara perlu lakukan, itu akan membantu Anda untuk menghindari burnout berikutnya. Karena itu memberikan warna yang baru dalam kehidupan Anda. Yang berikutnya mengatur ulang hidup. Seringkali yang membuat kita burnout adalah kita itu salah prioritas, salah manajemen waktu, salah manajemen energi gitu ya. Saudara,
kita itu seringkali dibedakan menjadi ada orang yang morning person sama night person. Orang pagi sama orang malam. Orang pagi itu adalah orang yang energinya full waktu pagi. Ya kalau malam itu udah capek, sudah gak bisa diajak mikir. Itu saya, orangnya saya kalau malam sudah capek itu sudah gak bisa lagi diajak mikir gitu ya. Langsung pengennya tidur. Tapi kalau pagi fresh, kayak gini fresh gitu ya. Fresh dan lakukan hal-hal yang saya ingin lakukan atau hal-hal yang penting. Nah kadang-kadang kalau orang nggak tahu energi manajemen, dia orang pagi misalnya. Dia punya energi paling besar pagi, tapi pagi-pagi dia lakukan hal-hal yang nggak penting, yang nggak berguna. Begitu sudah malam atau sore, energinya sudah mau habis, dia baru harus melakukan hal-hal yang penting. Nah biasanya itu jadi nggak maksimal. Jadi kita harus tahu kapan kita paling maksimal, kita lakukan hal-hal yang paling penting. Kita hal-hal yang membutuhkan konsentrasi lebih. Kita harus mengatur ulang, kita harus kenal diri kita, mengatur ulang waktu-waktu kita, prioritas kita dan sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana kita meresponi burnout dengan cara kita bertumbuh. Saya minta alat peraganya dibawa naik ke depan. Saudara, kita semua itu seringkali melihat burnout, api yang padam itu sebagai sesuatu yang negatif. Sebagai sesuatu yang kita seringkali menyalahkan situasi, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, why you give me too much gitu. Aku kok dikasihnya terlalu banyak sampai aku gak bisa tanggung. Padahal sebenarnya ketika kita itu ngalami itu, saudara saya kasih ada sebuah ilustrasi. Ya, emang sengaja merah supaya kelihatan. Ini punya kehidupan itu kan memberikan kita pressure ya. Pressure dari masalah keuangan, masalah sosial, belum rumah tangga, anak-anak, kesehatan dan sebagainya. Sampai di titik tertentu, kalau kita sudah penuh saudara, sudah penuh gitu ya. Belum tumpah loh, dikasih masalah lagi, sedikit lagi. Kalau masalahnya sedikit lagi, akhirnya lama-lama tumpah juga saudara. Lah, gak cukup lagi, kapasitas kita gak cukup lagi. Bayangkan kalau Anda ada di sini, berarti Anda perlu menyadari bahwa kapasitasku perlu bertumbuh. Bukan masalahnya yang disalahkan, tapi kita men-challenge diri kita untuk bertumbuh. Saudara, kalau Anda bertumbuh, tambah besar, same problem itu membuat Anda siap untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Kenapa? Masih ada space. Kenapa? Karena kita growing. Bukan masalahnya yang berubah, tapi kitanya yang berubah. Jadi ketika Anda mengalami titik-titik di mana Anda mengalami burnout, Anda kewalahan dan sebagainya, itu adalah sebenarnya undangan dari Tuhan untuk kita bertumbuh. Katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, sama seperti Elia, juga manusia biasa. Elia adalah orang yang hebat. Anda bisa hebat di satu hal, di satu waktu. Elia gak menyadari bahwa pressure-nya itu tambah lama, tambah besar, dia tanggung sendiri. Kesalahan Elia adalah dia try to do it alone. Dia mencoba melakukannya semuanya sendiri, single fighter, semuanya dihadapi sendiri. Dia gak mau minta pertolongan orang lain gitu ya. Sampai satu titik, hanya karena satu gertakan yang gak ada bukti, itu membuat dia lari ketakutan. Seperti segala sesuatu yang dia tanggung itu pecah seketika. Dia lari meninggalkan Israel ke arah Yehuda, kemudian dia minta mati. Saudara, di dalam kehidupan kita juga sama. Itulah sebabnya kita butuh orang-orang di sekitar kita. Kita gak bisa hidup sendirian, kita butuh orang lain. Entahkah Anda sudah di titik pecah atau Anda hampir rasanya ke arah sana. Saudara, Anda perlu orang lain, Anda perlu teman-teman CG yang mendoakan Anda, yang mensupport Anda. Anda perlu Tuhan. Firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan bukan teriak ingin mati,
Tapi datang sama Tuhan minta pertolongan. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Adakah orang-orang di tempat ini yang pagi hari ini engkau tahu engkau sedang berbeban berat. Engkau menanggung banyak pressure, banyak tekanan di dalam kehidupan Anda. Dan Anda merasa ini sudah terlalu banyak dan aku sudah tidak bisa lagi. Saudara, itulah sebabnya hari ini Anda ada di tempat yang tepat, di rumah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan, kita bawa seluruh kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan menemui Anda di dimanapun Anda berada hari ini. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.